Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para santri aliyah, nah ini kelas 2, baik ikhwan ataupun akhwat. Alhamdulillah pada kali ini atau hari ini kita bisa memulai pelajaran kita, yaitu fikih, yang mana materi yang akan disajikan kali ini adalah Kitabul Janaiz, yaitu kitab atau tulisan-tulisan yang membahas masalah yaitu jenazah. Al-Janaiz adalah jamak dari jenazah, yaitu yang biasa juga dikenal dengan istilah mayit. Kemudian Islam adalah agama yang sempurna, paripurna, yang mana menjelaskan, mengajarkan masalah-masalah segala sesuatu dengan detailnya. Termasuk di sini adalah masalah jenazah. Islam adalah sebaik-baik agama yang menjelaskan tentang yaitu tata cara pengurusan jenazah. Maka di sini yaitu bagi kaum muslimin dan muslimat tentunya harus mengetahui yaitu masalah jenazah ini, walaupun ini adalah hukumnya fardu kifayah. Dan fardu kifayah adalah sesuatu kebaikan bagi kita semuanya apabila kita lakukan. Kemudian yaitu di dalam pembahasan jenazah tentunya adalah yang mula-mula dibahas tentang yaitu apabila jenazah itu atau yaitu mayit yang mana sebelum meninggalnya dia mengalami yaitu yang namanya syakaratul maut. Maka yaitu apa yang harus dilakukan oleh yaitu orang yang hadir ketika mendampingi atau melihat yaitu orang tadi yang dalam keadaan sakaratul maut. Yang pertama adalah sebagaimana yaitu sabda Nabi Muhammad SAW yang sudah ditulis di papan ini, lakinu mautakum la ilaha illallah, yaitu bagi orang yang hadir mendampingi orang yang sakaratul maut tadi, hendaklah yaitu dia membimbingnya sebagaimana sabda Nabi SAW, bimbinglah orang yang akan meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Maka di sini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu diringkas saja dengan huruf M, ini adalah Imam Muslim. Kemudian ta di sini adalah Tirmidzi. Kemudian di sini nun dengan sin Nasai. Kemudian jim dengan H di sini adalah Ibnu Majah. Karena yaitu kalian sudah kelas 2, maka yaitu tidak perlu ya ditulis secara lengkap, tidak masalah dengan yaitu kode seperti ini saja. Kalau ada mim di sini Muslim, ini ta di sini Tirmidzi, nun dengan sin Nasai, kemudian jim dengan ha itu adalah Ibnu Majah. Ini adalah mentalkin orang yang meninggal, yang mau meninggal dengan kalimat la ilaha illallah, dengan harapan akhir dari kalimat orang yang akan meninggal ini tadi yaitu kalimat la ilaha illallah itu tadi. Dan ini adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya, kalimatnya yaitu la ilaha illallah,
niscaya atau pasti dia masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud, hadis sahih. Ini dal ditulis di sini adalah maksudnya Abu Daud. Kemudian harapan yaitu ditalkin ataupun dibimbing. Talkin itu adalah membimbing atau dibimbing mayit tadi, calon mayit tadi, supaya agar harapannya adalah yaitu kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah. Dan ini adalah ada janji dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yaitu apabila ruh tadi sudah tidak ada lagi, maksudnya yaitu sudah dicabut oleh malaikat maut ruh tadi, maka ada beberapa keadaan atau nanti yaitu kewajiban yang harus dilakukan bagi orang yang hadir tadi itu, yaitu yang hadir di tempat yaitu mayit itu tadi meninggal. Yang pertama adalah hendaklah yaitu orang yang hadir di tempat mayit tadi, dia memejamkan atau menutup kedua matanya. Kedua mata yaitu mayit, itu yang pertama sudah ditulis. Ini adalah berdasarkan hadis Ummu Salamah. Dia mengatakan dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah faqad syaqqa basarahu fa'amada thumma qala inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Fadajja nasun min ahlihi faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Kemudian dari Ummu Salamah, Ummu Salamah adalah salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Abi Salamah. Abi Salamah ini adalah suami dari Ummu Salamah. Sebelum yaitu dia dinikahi oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu suaminya itu meninggal yang namanya Abu Salamah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat yaitu kedua mata Abu Salamah ini belum terpejam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memejamkan yaitu kedua matanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ruh itu apabila dia sudah dicabut maka diikuti oleh yaitu mata. Maksudnya di sini adalah mata yaitu mengikuti ruh di situ. Ruh itu apabila sudah diambil, dicabut oleh malaikat maut, maka kemudian mata itu juga terpejam, bukan terbuka, karena sesungguhnya yaitu mata yang terbuka itu menunjukkan orang itu masih hidup ataupun orang itu yaitu tidak tidur, kan seperti itu. Kemudian yaitu berteriaklah keluarga Abu Salamah ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mendoakan atas diri-diri kalian kecuali kebaikan, karena sesungguhnya yaitu para malaikat itu mengaminkan apa yang kalian katakan. Kemudian ini apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati yaitu jenazah Abu Salamah ketika itu dan kedua matanya belum tertutup, masih terbuka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu memejamkan kedua matanya atau menutup kedua matanya. Hadis ini yaitu sahih riwayat Imam Muslim dan Abu Daud. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh orang yang hadir di rumah si mayit ini, mendoakan untuknya. Untuknya di sini adalah yaitu untuk mayit itu tadi.
Nabi SAW, lanjutan dari hadis tadi ya, hadis tadi yang menjelaskan tentang Nabi SAW memejamkan kedua mata, yaitu mayit. Summa qala, kemudian Nabi SAW bersabda atau yaitu berkata, Allahumma fir li abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin wakhlufhu fi aqibih fil ghabirina wa fir lana wa lahu ya rabbal alamin wa absih lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fih. Ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW untuk yaitu Abu Salamah tadi. Allahumma fir li abi Salamah warfa' darajatuhu fil mahdiyin, dan seterusnya. Yaitu apabila yaitu kita mendoakan, kalaupun yaitu tidak bisa luas ataupun tidak panjang mendoakan, itu minimal dengan doa Allahumma firli abi Salamah contohnya, atau yaitu Allahumma firli abi siapa, Allahumma fir sipulan dan seterusnya, sebutkan namanya, yang artinya adalah ya Allah ampunilah untuk si anu atau sipulan atau bapakku atau yaitu ibuku dan seterusnya. Ini adalah contoh doa yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau misalnya mau mendoakan yang panjang, lebih panjang, itu juga bagus. Tapi kalau yaitu tidak bisa, minimal dengan doa yang ringkas semacam ini tadi. Kemudian yaitu yang ketiga yang harus dilakukan atau diwajibkan bagi orang yang hadir ketika yaitu di tempat si mayit ini, menutupi yaitu kain, menutupkan kain ke seluruh yaitu badannya si mayit ini tadi. Ini adalah berdasarkan ayat dari Aisyah, yaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tufiya sujiya bi barodi habar, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika meninggal, kata Aisyah, beliau dibungkus atau ditutup dengan yaitu kain yaitu burdah ataupun yaitu yang dari mana yaitu habarah. Ini adalah kain yang dingin, kain yang rasanya itu dingin apabila ditutupkan, tidak panas, yaitu apabila panas ini membuat yaitu juga tersiksa si mayit tentunya. Kemudian yaitu yang keempat, menyegerakan pengurusan yaitu jenazah, yaitu jenazah atau mayit itu hendaklah pengurusannya itu adalah disegerakan, jangan ditunda-tunda. Jadi yaitu kebiasaan masyarakat kita ya, yaitu menunda-nunda pengurusan mayit, kadang menunggu keluarganya datang dari yaitu daerah yang jauh, kemudian yaitu sampai berjam-jam bahkan sampai berhari-hari yaitu mayit itu tidak diurus karena yaitu menunggu-nunggu seperti itu. Ini tidak boleh. Yang ada adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hendaklah disegerakan dalam mengurus jenazah ini tadi. Ini adalah berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha alaihi wa in takun ghairu dzalika fa syarrun tada'unahu an riqabikum. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakanlah mengurus jenazah. Jika jenazah itu adalah baik, dia soleh, maka itu adalah kebaikan yang kalian kedepankan, kalian dahulukan. Dan apabila yaitu mayit tadi adalah jelek, maka itu adalah kejelekan yang kalian bebankan di atas pundak atau leher-leher kalian. Hadis itu Bukhari dan Muslim. Jadi hendaklah yaitu dalam pengurusan mayit ini disegerakan, yaitu pengurusannya nanti memandikannya,
kemudian mengkafaninya, terus mensolatinya, kemudian juga yaitu menguburkannya, itu disegerakan. Kemudian yang kelima yang harus dilakukan atau diwajibkan bagi orang yang hadir di tempat mayit tadi atau menghadiri, yaitu takziah tadi, adalah hendaklah dia atau keluarganya di situ bersegera melunasi hutangnya, yaitu bersegera melunasi hutangnya, walaupun nantinya harta si mayit itu habis untuk yaitu melunasi hutangnya, tidak masalah, tidak apa-apa. Nah, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang harus disegerakan, dan itu nanti adalah membuat tersiksa ataupun repot yaitu si mayit di dalam kuburnya kalau tidak dilunasi. Dari Jabir bin Abdullah, dia mengatakan, mata rajulun faghasalnahu wa kaffanahu wa hanatnahu wa wada'nahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aisu tawaddu'al janais inda maqami Jibril summa adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis salati alaihi fa ja'a ma'ana khatiyun summa qala la'alla ala sahibukum dainan qalu na'am dinarani fatakhallafa faqala lahu rajulun minna yuqalu lahu Abu Qatadah ya Rasulullah huma alayya faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu huma alayka wa fi malika bal wayitu minhuma bari'un faqala na'am fasalla alaihi faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laki ya Aba Qatadah yaqulu ma sona'ta dinaron hatta kana akhiru dhalika qala qad qadaituhuma ya Rasulullah qala al-ana hina baridat alaihi jilduh. Yaitu dalilnya adalah dari Jabir bin Abdullah, dia mengatakan seorang laki-laki meninggal, kemudian kami memandikannya, kemudian mengkafaninya, kemudian yaitu kami juga memberikan wewangian padanya, kemudian kami yaitu meletakkannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yaitu mayit biasa diletakkan. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil untuk yaitu mensolati jenazah. Maka datanglah yaitu ketika itu orang-orang yang ingin mensolati. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu bersabda, kemungkinan yaitu sahabat kalian ini ada utang. Maka kemudian orang-orang yang hadir itu mengatakan iya, dia mempunyai hutang yaitu 2 dinar. Maka yaitu belum dibayar. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu menunda yaitu mensolati mayit ini tadi, sampai kemudian seorang laki-laki dari kami yang namanya Abu Qatadah, dia berkata, wahai Rasulullah, 2 dinar itu adalah tanggungan saya. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, 2 dinar itu adalah tanggunganmu, dan itu adalah dari hartamu, dan mayit itu bebas dari itu. Maka yaitu Abu Qatadah mengatakan iya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolati mayit itu. Kemudian setelah itu jadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertemu dengan Abu Qatadah, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau lakukan dengan 2 dinar itu tadi, wahai Abu Qatadah? Hingga akhir dari itu tadi, saya katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya telah tunaikan, sudah saya bayar wahai Rasulullah, yaitu 2 dinar itu tadi. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
sekarang, yaitu telah dingin kulit si mayit itu tadi. Hadis ini adalah riwayat Imam Hakim dan Imam Baihaqi. Hadis ini sahih. Jadi yaitu untuk kelas 2 baik ikhwan ataupun akhwatnya, pelajaran kita yaitu kali ini atau hari ini membahas tentang yaitu kitab jenazah atau pengurusan mayit, yang mana yaitu pada kali ini sampai pada kewajiban yang harus dilakukan oleh orang-orang yang bertakziah atau hadir, yaitu di tempat si mayit itu tadi. Sudah? Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu apa-apa saja yang dibolehkan bagi orang-orang yang hadir, orang-orang yang bertakziah